Pemirsa, kita akan memasuki kabar Nampanambayan. Komisi 3 DPRD Banjarmasin melakukan kunjungan kerja ke PT Pelindo 3 Cabang Banjarmasin. Pihaknya berharap Pemko Banjarmasin untuk menindaklanjuti kerjasama pembangunan terminal peti kemas di lahan milik Pemko yang tepat berseberangan lawan kantor Pelindo 3 Cabang Banjarmasin. Komisi 3 DPRD Banjarmasin melakukan kunjungan kerja ke PT Pelindo 3, Cabang Banjarmasin Jalan Barito Hilir, Banjarmasin Barat, jelang tengah hari Senin 9 Desember 2019. Dalam pertemuan itu terungkap, PT Pelindo 3 Cabang Banjarmasin berharap Pemko Banjarmasin untuk menindaklanjuti kerjasama pembangunan terminal peti kemas di lahan milik Pemko yang tepat basubarangan lawan kantor Pelindo 3 Cabang Banjarmasin. Karena kesepakatan untuk membangun dan memperluas terminal peti kemas itu sudah cukup lawas, namun belum ada realisasi lantaran pemerintah kota belum melakukan pembebasan lahan. Lahan pelabuhan di Martapura Lama, jadi kita punya lahan Pak di Martapura Lama dan CEO Pelindo 3 Regional Kalimantan Boy Robianto berditakuni Prima TV berharap adanya kerjasama dalam peluasan lahan peti kemas yang bisa dibangun di lahan milik Pemko Banjarmasin dan di kawasan Jalan Barito Hilir, Banjarmasin Barat. Kerjasama ini, ujar Boy Robianto, akan memberikan dampak positif untuk peningkatan pendapatan asli daerah Banjarmasin. misalkan beliau tidak ada dana atau pemerintah kota tidak ada dana, kita mungkin cuma minta bantuan dari Pak Wali Kota dari sisi regulator. Nah, nanti penyiapan dananya khususnya lahan-lahan yang seperti ini bisa kita siapkan dari Pelindo sebagai investasi. Cuman memang tetap join atau bundlingnya tetap akan kita bicarakan untuk Pelindo sebagai badan usaha BUMN yang hadir untuk negeri. Kita tetap realisasikan rencana yang ada di Martapura Lama, kira-kira begitu. Tapi yang penting harus di-join, dibanding dengan kegiatan yang di sini. Saya tadi sudah sampaikan kalau saya hanya bangun Martapura Lama, tidak dibanding dengan pembebasan lahan di sini, kalau dihitung secara kajian kelayakan nggak masuk. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin M. Isnaini berjanji akan membicarakannya pada pemerintah kota lantaran berpeluang untuk meningkatkan PAD. Politisi Partai Gerindra ini pun berharap pemerintah kota bisa membebaskan lahan yang hingga wayah ini masih dijadikan tempat tinggal warga. Menurut M. Isnaini, alokasi anggaran pembebasan lahan tersebut sebenarnya pernah dianggarkan dalam APBD tahun 2013, namun dalam pelaksanaannya gagal direalisasikan. Nah, inilah hal ya, seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan, apa yang sebetulnya menjadi kendala, itulah yang akan kita tindak lanjuti. Kalau perlu kita akan panggil sesegeranya lah apa yang sudah apa yang dilakukan oleh misalnya bagian tabatan pemerintahan, mungkin juga ada para pemukiman yang notabene mereka adalah untuk pembebasan mereka yang melaksanakan. Jadi kalau memang anggaran, saya kira kan kita akan membackup gitu, bahwa kita sesegeranya menganggarkan, apakah kalau mungkin di 2020 ini tidak teranggarkan, di perubahan nanti kan kita anggarkan agar pemerintah kota bisa mendapatkan lah PAD yang ujung-ujungnya juga bisa memberikan kontribusi terhadap daerah atau pembangunan daerah yang ujung-ujungnya berguna bagi masyarakat Kota Banjarmasin. Sekedar diketahui, MOU antara Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina atas nama Pemko Banjarmasin, Wan Pelindo 3 Cabang Banjarmasin dalam kerangka kerjasama pengembangan pelabuhan di wilayah Banjarmasin sudah dilaksanakan di Surabaya beberapa waktu lalu.